Halo semuanya, kembali lagi di channel Bunny Story. Ya, di video ini kita lanjutkan untuk video part yang ketiganya atau part yang terakhir. Terima kasih buat yang sudah nonton video part 1 dan part 2 nya. Untuk yang belum nonton, kalian bisa cek aja di deskripsi seperti biasa. Tak bosan-bosan aku mengingatkan kalian yang belum nonton bisa cek aja di deskripsi. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, biar lebih semangat kita bikin videonya. Dan untuk video ini aku ambil kemarin sore, kok sore sih, pagi waktu ngerekam videonya. Ini posisi HP-nya aku letakin di bawah pohon telapak darah, bunga telapak darah. Jadi yang kalian lihat di video ini bunga telapak darah ini, cuman dari bawah ini aku, karena HP-nya aku letakin di bawah, terus aku tinggal nyapu. Mungkin agak susah ya kalau misalnya gimana sih yang ngomong, susah lah ngejelasinnya. Ya intinya ini di bawah pohon telapak darah lah. Di bawah bunga telapak darah ini dari tampilan bawahnya. Untuk jenis ini, jenis yang berbunga merah ini, kan telapak darah itu kalau nggak salah setahu aku ya, itu ada dua loh, putih sama merah sama pink deh. Putih sama warna pink. Untuk penjelasan video yang telapak darah ini, tentang bunga telapak darah ini, mungkin aku udah pernah sih. Untuk di video sebelumnya itu aku udah pernah upload ya kan, yang mengenai tentang bunga telapak darah ini. Penjelasannya udah aku jelasin di sana sih. Cuman itu yang setahu aku doang sih, sepengetahuan aku aja. Ya kalau misalnya ada yang lebihnya, kalian bisa tambahin aja di komentar, kasih saran. Oh ya, untuk yang video sebelumnya itu kan aku belum selesai jelasin itu ya, apa namanya, yang tentang buat apa, singkong itu loh, yang dari singkong itu. Ya yang di video part yang pertama itu loh, yang di part pertama. Jadi yang seperti yang sudah aku jelasin di video yang part pertama itu, yang udah aku upload di part pertama, itu memang gini loh. Jadi kalau di tempatku itu memang apa namanya ya, aduh susah lah ngomongnya lah. Gimana sih? Ya pokoknya masih banyak lah yang buat buat tiwul itu, yang nasi tiwul yang terbuat dari singkong itu memang masih banyak. Karena satu menguntungkan, dua juga enak, yang ketiga juga banyak yang nyari gitu loh. Kalau nggak salah sekilonya itu antara 15 atau 17 ribu loh untuk sekarang ini sih.
untuk sekarang. Tapi kalau sebelumnya cuman 12 sama 13. Cuman karena sekarang singkong juga ya udah lumayan rada berkurang gitu loh. Maksudnya ya banyak sih banyak, cuman orang nanam itu nggak sebanyak dulu gitu loh. Kalau dulu itu banyak, kalau sekarang mah enggak. Karena memang generasi sekarang, maksudnya orang-orang sekarang, generasi yang sekarang taruhlah gitu ya, sama generasi orang yang dulu, zaman dulu itu berbeda gitu loh. Atau taruhlah gini, atau mbah-mbahnya itu loh. Kan kebanyakan yang bikin tiwul oyak itu kan mbah-mbahnya gitu loh maksudnya. Tapi kalau untuk anaknya itu ya sekarang udah nggak ada, maksudnya udah nggak bisa gitu loh. Bukan nggak bisa sih, males lah kata-kata. Jadi nggak mau bikin itu gitu loh, tiwul oyak itu nggak mau. Tapi kalau untuk yang sekelas orangnya, misalnya mbah-mbah atau gimana sih nyebutnya gitulah ya, mbah-mbah gitu, nah itu masih banyak yang bikin. Tapi kalau mbah-mbah itu udah nggak ada, ya anaknya kadang nggak mau nerusin gitu loh, nggak mau bikin gitu loh. Makanya aku bilang nggak ada banyak, cuman nggak begitu banyak kayak sebelumnya. Gimana sih ya, banyak cuman nggak bisa disebut banyak banget, nggak bisa gitu loh. Cuman banyak doang tapi nggak bisa banyak banget, nggak bisa gitu. Nah kenapa sekarang yang nanam singkong itu ya memang masih banyak, cuman nggak seluas dulu gitu loh maksudnya. Taruhlah gini contohnya, satu orang biasanya nanam taruhlah 1/4 hektar, sekarang paling cuman sedikit, cuman sepojokan gitu doang. Atau cuman pinggir-pinggirnya gitu, tengahnya jagung, pinggirnya singkong semua gitu doang. Paling gitu, cuman di pinggir-pinggirnya doang. Kalau dulu kan enggak, ada jagung ya ada singkongnya gitu loh. Kalau jagung udah tumbuh terus tanamin singkong, gang-gangnya itu yang di sela-sela gang jagungnya itu. Tapi kalau untuk sekarang udah enggak, cuma udah sedikit. Mengingat prosesnya juga kalau untuk bikin tiwul itu juga lama, bikin oyak lama. Yang bikin capek itu ya waktu ngiteri itu apa ya bahasa Indonesianya? Waktu masih guyeng, maksudnya waktu masih guyeng itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Jadi kan gini prosesnya. Dari panen buah singkong, dari panen singkongnya bawa pulang kita kupas. Jadi kalau sekali panen paling 2 karung aja, 2 karung dikupas semua. Terus habis ngupas terus nyuci, habis nyuci terus direndam selama 2-3 hari. Dan nanti kalau udah lembek kita tumbuk halus gitu ya. Pokoknya kita tumbuk halus. Setelah sudah selesai numbuk, kita masukin ke karung bersih. Kita masukin karung itu hasil singkong yang udah ditumbuk bersih itu. Terus kita ikat, kita cepet, tahu cepet nggak sih? Ditindih lah bahasanya ya. Kita tindih pakai batu atau pakai apa biar misahin airnya itu, biar airnya keluar. Paling itu sekitar 1 malam aja, 1 malam. Nah besoknya itu baru dikuyang itu waktu mau bikin bulat-bulatnya itu loh, biar ngebentuk bulat gitu loh. Nasi hitamnya itu biar ngebentuk bulat. Ya gitu pokoknya namanya guyang atau apalah namanya. Kalau bahasa Jawanya sih setahu aku guyang, tapi kalau bahasa Indonesianya aku nggak tahu. Yang jelas mau bikin bulat-bulatannya itu loh, biar jadi bulat. Nah nanti kalau sudah bulat itu ya kan dijemur. Itu pokoknya langsung guyang, waktu guyang itu langsung begitu selesai guyang jemur.
nanti angkat lagi, diguyang lagi biar sampai kuat gitu loh, sampai kenceng gitu loh maksudnya. Ya tapi sebelum guyang itu diirikin dulu, dibuangin biar apa namanya, kan kalau singkong itu buah singkong tengahnya kayak ada akarnya sih, nah itu biar akarnya keluar, itu diirikin dulu, habis diirikin terus diguyang dijemur sampai kering, ya nggak kering-kering banget lah, yang pokoknya intinya kering. Dan nanti kalau udah setelah kering terus dikukus, kalau bahasa Jawanya didang, jadi kukus lah. Setelah selesai dikukus terus dijemur. Kan itu kan kalau waktu dijemur itu kan masih apa sih nyebutnya ya, kalau waktu didang itu, waktu dikukus itu kan dia masih ngegumpal gitu kan, ya kan, ngegumpal. Nah kita taruh di terpal atau taruh di apa gitu, di plastik. Setelah agak dingin terus kita irikin lagi. Irikin itu mah gimana ya bahasa Indonesianya, kita ayak lah biar nggak ngegumpal gitu loh, biar misah butir-butirannya, oyeknya itu biar misah, atau tiwulnya itu biar misah. Nah nanti kalau udah selesai diirikin baru kita jemur sampai kering. Sampai kering. Untuk proses masaknya juga ya nggak gimana ya, aduh, ya sih. Untuk proses masaknya itu kalau mau dimasak itu kita rendam dulu, entah itu 1 jam lah, tapi jangan kelamaan sih, setengah jam aja kalau kataku mah. Kalau kelamaan jadi lembek. Kita rendam dulu selama setengah jam taruhlah. Habis itu kita kukus. Jadi gitu sih. Tapi kalau untuk orang Jawa, asli orang Jawa mah tahu. Apalagi kalau yang tinggal di kampung pasti tahu. Ya karena mengingat proses yang lama itulah, makanya sekarang orang juga, kalau untuk generasi sekarang pada nggak bisa. Pokoknya kalau yang mbah-mbah atau generasi yang lama, yang dulu itu ya pasti bisa, pasti masih pada bikin. Tapi kalau setelah mbah-mbah, emak-emak yang orang dulu itu udah nggak ada, ya mungkin kayaknya malah nggak ada yang bisa bikin loh kalau kataku. Terus terang aja kayaknya bakal hilang itu namanya makanan oyek yang terbuat dari singkong itu. Tiwul juga bakalan nggak ada nantinya. Karena memang nggak ada yang belajar di tempatku loh, aku nggak ngomong di luar sana, nggak, di tempatku sendiri loh maksudnya. Karena guyangnya itu emang susah, numbuknya juga capek. Yang mana ada yang nggak capek cuy. Tapi aku kalau disuruh milih antara nasi jagung sama oyek atau tiwul, aku lebih milih nasi oyek sama tiwul ketimbang ampok atau nasi jagung. Jujur aja ini mah aku kalau misalnya nasi jagung ampok itu aku kurang suka. Di perut kembung kalau aku. Asli. Lebih enak makan itu nasi oyek atau tiwul, itu nasi hitam. Itu malah enak. Soalnya apa ya, aku dulu pernah sih, ya pokoknya pernah lah dulu, waktu peceklik bener sampai makan nasi jagung pernah. Aku pernah ngalamin, cuman ya gak lama sih.
Cuman sekarang udah enak sih, alhamdulillah lah. Ya bersyukur aja. Maksud aku kalau disuruh milih antara nasi jagung, nasi oyek, tiwul gitu ya. Kalau aku pribadi sih milihnya oyek sama tiwul itu. Karena memang lebih enak juga. Makanya aku tuh sampai sekarang masih mikirnya gini. Di tempatku kan bahan makanan, taruhlah bahan makanan gitu ya, singkong gitu atau yang lainnya. Itu masih ada. Cuman kalau untuk yang belajar itu nanti nggak ada, yang mau nerusin siapa gitu loh. Untuk generasi sekarang kayak anak-anak cewek-cewek zaman sekarang itu mana mau lah. Suruh guyang, suruh bikin tiwul, bikin oyek. Mana itu kan bau sih. Ya kali singkong direndam nggak bau, ya bau emang tangannya itu. Namanya juga singkong direndam 3 hari 3 malam. Makanya kalian bisa bayangin. Ya memang setiap 1 malam itu diganti air. Airnya itu harus ganti terus emang. Setiap 1 hari itu ganti air. Terus waktu mau numbuknya juga kita cuci dulu. Nggak bisa nggak dicuci, harus dicuci. Pokoknya gimana caranya bersih. Itu aja masih bau, namanya juga singkong direndam. Makanya aku bisa bilang nanti kalau misalnya mbah-mbah sama emak-emak generasi lama, generasi dulu udah nggak ada, mungkin nanti oyek sama tiwul udah nggak ada lagi. Tapi di tempatku loh ya, bukan di tempat lain, di tempatku ini. Tapi aku ngomongnya karena memang nggak ada yang mau belajar sih, nggak bisa lah, maksudnya tetap ya sekarang memang ikutin zaman sih, zamannya aja udah enak. Tapi malah paling enggak kan hal yang seperti itu jangan sampai hilang gitu loh. Misalnya sekarang generasi sekarang lebih suka merantau, lulus SMK merantau gitu, atau nikah gitu kalau di tempatku gitu sih. Oke, sekian dulu video part yang ketiga atau part yang terakhir. Terima kasih banyak yang buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, di cerpen romantis yang baru lagi, dengan judul yang baru lagi tentunya, tema yang baru lagi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih.